Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Bangkom dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam podcast Pemimpin Perubahan, pelatihan kepemimpinan, pengawas Angkatan 2, BPSDB Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Hari ini kita kedatangan seorang tamu atau narasumber. Beliau adalah Ibu Febriani Stiana Putri SSTP dari Kabupaten Kendal. Untuk yang pertama, mungkin Ibu Febriani bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Bangkom dimanapun berada, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Silakan Bu Febri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Semoga dalam keadaan sehat Ibu. Alhamdulillah Ya. sehat. Silakan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Febriani Stiana Putri SSTP. Saya lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Februari 1993. Saat ini saya berdinas di Kecamatan Kangkung sebagai Kasih Pelayanan Umum Kecamatan Kangkung. Iya. Berarti Ibu di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal Bu ya. Itu posisinya Kecamatan Kangkung itu di mana Bu? Jadi kalau Kendal itu kan terkenalnya Kendal Kaliwungu atau Kendal Weleri, karena itu dilewatin Bu ya. Tapi kalau Kecamatan Kangkung itu mungkin banyak Sobat Bangkom itu yang tidak tahu posisinya ada di mana. Kebetulan Kecamatan Kangkung saat ini sedang menggeliat ya Bapak, karena ada wisata yang baru-barunya lagi digencarkan oleh pimpinan daerah kami. Ada Pantai Indah Kemangi di sana. Jadi sebelum arah ke Weleri, mungkin kan melewati jalur Pantura ke Weleri itu ada Cepiring, ada Kecamatan Cepiring itu belok kanan, kemudian tinggal mengikuti arah aja belok kiri nanti datang ke Kecamatan Kangkung. Berarti Kecamatan Cepiring yang ada tower pabrik gula itu, kemudian ke arah pantai ke kanan Bu ya. Pantai namanya apa Bu? Pantai Indah Kemangi. Pantai Indah Kemangi, emang banyak kemanginya Bu? Ya mungkin Bapak saya juga kurang tahu, tapi lagi memang pantainya indah sekali. Iya, berarti direkomendasikan untuk Sobat Bangkom di Jawa Tengah untuk berwisata ke Pantai Indah Kemangi. Iya. Kemudian dalam kesempatan ini Bu Febriani menyusun sebuah proper, judulnya yaitu Sianum Apik, Sistem Informasi Pelayanan Umum dan Pengelolaan Arsip Kecamatan dalam rangka mendukung kinerja pelayanan umum di Kecamatan Kangkung. Bu Febri, kira-kira latar belakang Ibu menyusun proper ini apa Bu? Sianum Apik itu sebenarnya kalau di kantor saya dipanggilnya Bu Yanum. Bu Kasih Pelayanan Umum kan kalau disingkat Bu Yanum. Iya. Makanya saya tertarik akhirnya mengambil judul-judul yang agak mirip biar diingat orang. Iya. Jadi sistem Sianum Apik ini adalah sistem informasi pelayanan umum dan pengelolaan arsip kecamatan di Kecamatan Kangkung. Jadi latar belakangnya kenapa saya akhirnya mengambil judul ini, kebetulan saya baru aja dimutasi dari tanggal 17 Juni tahun ini 2022. Ketika pertama kali saya datang ke Kecamatan Kangkung, saya sangat tertarik ketika di Kecamatan Kangkung sekarang kan kewenangannya terbatas, hanya sebatas legalisasi. Ketika masyarakat datang ke Kecamatan Kangkung membawa berkas, kita legalisasi, masyarakat datang, berkasnya sudah diambil, kita tidak punya arsip apa-apa. Kita hanya mencatat di buku agenda yang manual. Jadi ketika bulanan itu kita diminta untuk membuat laporan bulanan, rekapan bulanan, kita kan harus ngetik lagi. Sedangkan untuk yang orang-orang mencatat di buku agenda persuratan yang manual itu kan orangnya berbeda-beda. Tulisannya juga klasik-klasik. Jadi kadang kita tidak mengerti tulisannya bagaimana. Jadi itu sangat-sangat menyulitkan dan membuat lama untuk menulis laporan. Kemudian yang kedua, saya juga tertarik karena penyebaran informasi terkait pelayanan di Kecamatan Kangkung itu juga masih belum optimal. Jadi saya ingin ketika saya membuat sistem ini, pelayanan penyebaran informasi pelayanan yang ada di Kecamatan Kangkung lebih optimal lagi. Pelayanan umum di kecamatan ini bisa disebutkan atau diberikan contoh apa saja Bu? Yang tadi menurut Ibu sekarang kecamatan hanya melegalisasi Bu ya. Jadi untuk prosesnya semuanya ada sekarang ada di desa atau kelurahan atau bagaimana Bu? Proses untuk pembuatan surat lainnya ada di pengantarnya, yang membuat surat pengantar ada di desa atau kebetulan kalau di Kecamatan Kangkung hanya ada desa aja. Kemudian untuk pembuatan suratnya ada di desa, kemudian setelah dari desa masyarakat datang ke kecamatan untuk melakukan legalisasi. Jadi surat pengantar yang melegalisasi nantinya adalah dari kecamatan baru dibawa ke dinas yang dituju. Nah, legalisasi ini masih ada banyak ya, ada beberapa yang dilegalisasi sih masih
walaupun pelayanan KTP, pembuatan KTP, KK sudah tidak lagi di kecamatan, tapi legalisasinya masih melewati kecamatan. Kemudian penerimaan BLT atau BLK itu juga masih melalui kecamatan, nikah, SKCK juga masih melalui kecamatan. Jadi di kecamatan intinya mereka ibu melegalisasi, tetapi ternyata pengarsipannya untuk saat ini belum begitu bagus, Bu ya. Jadi memang benar pengarsipan ini memang salah satu aspek yang penting dalam unsur kepemerintahan, dan Bu Febri mencoba untuk membuat sebuah sistem informasi. Bisa diceritakan, Bu? Jadi ini kan basisnya sepertinya digital, Bu ya. Digital. Ini alurnya nanti akan bagaimana? Nanti berbasis web mungkin. Tapi ini karena kecamatan, jadi mungkin menggunakan aplikasi berbasis web sederhana saja. Jadi ketika masyarakat datang ke kecamatan, kita legalisasi, kita catat agendanya berbasis web. Kemudian setelah itu secara up to date, nanti masyarakat juga bisa tahu, bisa melihat atau OPD juga bisa menilai kinerja dari pelayanan umum Kecamatan Kangkung. Jadi setelah legalisasi langsung nanti kita akan sambungkan ke website. Jadi di website sudah langsung muncul sebabnya hari ini ada berapa orang yang datang ke kecamatan untuk melakukan legalisasi apa atau KTP atau KK. Jadi sudah terhitung sendiri secara otomatis. Itu di nggak, Bu? Di apa namanya yang dimintakan legalisasi itu nanti di scan atau bagaimana, Bu? Di scan, kita scan. Karena saya khawatir gini, kebanyakan ketika kita mutasi itu kita pasti kan ingin tahu bahwa yang dulu itu dokumennya di mana. Kebanyakan dokumennya nggak ada. Nah, itu saya juga menemui di Kecamatan Kangkung. Ketika saya pertama kali di sana, saya minta dokumennya sudah hilang, ketemu, Bu ya. Kalau untuk mencarinya juga membutuhkan waktu yang lama, maka itu saya ingin membuatkan Google yang khusus untuk pelayanan umum Kecamatan Kangkung. Jadi ketika mutasi siapa saja, datanya tersimpan di situ. Termasuk orang yang pindah, orang yang masuk, Bu ya. Kira-kira dalam sehari itu untuk Kecamatan Kangkung bisa melayani berapa customer, Bu, atau berapa masyarakat? Tergantung sih, Bapak. Jadi kalau Kecamatan Kangkung itu kan karena sifatnya sekarang itu kan kewenangannya terbatas, jadi mungkin kalau sehari mungkin 10 orang dan sebagainya, kecuali kalau ada penerimaan BLT itu bisa 50 orang dalam sehari. Kalau BLT yang dilegalisasi berarti kependudukannya? Kependudukannya. Oke. Kemudian nanti Ibu akan menggunakan apakah sarana prasarana yang ada di Kecamatan Kangkung cukup memadai, Bu, untuk rencana aksi ini? Jadi misalkan komputernya sudah katakanlah memenuhi spek apa, kemudian scannernya bagaimana itu, Bu? Mungkin kalau untuk sarana dan prasarananya mungkin untuk scanner kan memang belum ada. Tapi kan di zaman era digital saat ini kan untuk scanner itu kan bisa melalui apa aja, bisa melalui handphone. Dan saya percaya bahwa handphone zaman sekarang sudah bisa untuk itu nanti handphonenya Ibu atau handphonenya kecamatan, Bu? Nanti bisa disediakan, itu bisa dibikin nanti, Pak. Iya. Kemudian untuk Kecamatan Kangkung sendiri itu jumlah penduduknya Ibu ada data, Bu, kira-kira berapa ribu jiwa atau puluh ribu jiwa? Saya kok kurang paham ya untuk jumlah penduduknya. Yang jelas Kecamatan Kangkung ini ada 15 desa. 15 desa ya? Iya. Kemudian untuk yang menonjol selain tadi pantainya itu di Kecamatan Kangkung yang bisa ditingkatkan lagi apanya, Bu, kira menurut Ibu? Mungkin sekarang masih ini di taraf peningkatan pariwisata yang ada di Kangkung sekaligus mendukung UMKM yang ada di Kecamatan Kangkung. Ada produk-produk yang sudah dipasarkan di Kabupaten Kendal atau mungkin bahkan keluar dari Kabupaten Kendal, Bu? Untuk saat ini karena saya baru di Kangkung masih menjelajah, jadi mungkin karena setahu saya ketika saya datang di Kecamatan Kangkung yang paling populer di sana mungkin ada bandeng juga. Bandeng. Kangkung juga ada yang bandeng sama kangkung itu enak loh, Bu. Kalau dimakan enak kayak kombinasi menu yang pas mungkin gitu. Monggo untuk datang ke Kecamatan Kangkung. Pantainya sangat indah, penduduknya juga sangat ramah dan humanis. Kemudian untuk pertanian, Bu, di sana itu kalau kita lewat di Kendal bawah itu kan banyak tembakau, banyak palawija, Bu ya. Di Kangkung juga banyak pohon tembakau. Tembakau sepertinya kok tidak ada deh karena posisi pantai deh. Iya. Ibu kembali lagi ke proper rencana aksi Bu Febri, kemudian langkah-langkahnya. Jadi kan ini masih baru tahap perencanaan, Bu. Langkah-langkah setelah ini yang dilakukan dalam jangka beberapa bulan ini apa, Bu? Ini kan rancangan aksi perubahan ini kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ini kan pembuatan intinya kan di pembuatan sistem aplikasinya dan implementasinya.
Jadi di jangka pendek ini selama 2 bulan saya akan melakukan pembuatan desain sistem aplikasinya, kemudian implementasi, kemudian akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait kebermanfaat aplikasi ini. Kemudian di jangka menengahnya saya ingin bukan hanya di sesi saya aja yang menggunakan aplikasi ini, tapi di sesi-sesi yang lain yang ada di Kecamatan Kangkung juga menggunakan sistem informasi ini. Kemudian di jangka panjangnya mungkin lebih merambah lagi ke desa-desa juga sama. Maksudnya untuk menyimpan arsip dan lebih keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Iya. Untuk pembuatan websitenya tadi, Ibu memakai jasa developer atau mungkin Ibu ini malah seorang programmer juga? Nggak, untuk website kebetulan Kecamatan Kangkung kan sudah ada websitenya. Iya. Jadi kita hanya sekedar menambah menu saja. Iya. Jadi tampilan sistem ini hanya akan ditambahkan di menu website Kecamatan Kangkung. Oh, jadi nanti masuknya ke menu website pelayanan nanti mungkin Sianum akan muncul tadi gitu ya. Rencana akan muncul suapanya menu informasi pelayanan dan rekapitulasi data pelayanan. Jadi nanti masyarakat juga bisa membuka menu itu untuk mengetahui kira-kira dalam hari ini atau minggu ini berapa pelayanan yang sudah dilayani oleh Kecamatan Kangkung gitu Bu ya. Iya. Kemudian kira-kira hambatannya ada nggak Bu yang ada dalam rencana ini? Kira-kira hambatannya di mana kira-kira simpul yang akan ditemui ke depannya? Untuk saat ini sih saya belum terlalu menemukan hambatan karena kebetulan juga camat saya juga mendukung, teman-teman juga mendukung terkait adanya sistem ini. Jadi untuk saat ini belum begitu terlihat hambatannya, mungkin ketika nanti di lapangan baru kelihatan hambatannya. Iya. Kemudian untuk pelayanan publik di Kecamatan Kangkung ini tuh Bu, ini kan biasanya kan pelayanan di kecamatan sering dikeluhkan Bu ya. Jadi kecamatan baru jam 11 kok sudah pada tidak ditemukan personel di situ. Kira-kira ini ditemukan juga di Kecamatan Kangkung nggak Bu? Monggo jenengan datang sampai jam 3:30 jam pulang kerja tetap saya masih ada di Oh gitu. Berarti untuk Sobat Bangkom yang terutama wilayah domisili di Kabupaten Kendal, Kangkung, Kecamatan Kangkung ini buka sampai pol Bu ya, sampai 3:30 Bu ya. Jadi kan latar belakangnya karena memang masyarakat sering mengeluh pelayanan-pelayanan publik di kecamatan, di kelurahan itu kan biasanya waktunya itu tidak terlalu panjang. Tapi jangan khawatir karena di Kecamatan Kangkung ini para personelnya melayani dari pagi jam 7? Jam 7 sudah ada. Jam 7 sampai jam 3:30 sore. Jumlah personel di Kecamatan Kangkung berapa Bu? Untuk pastinya kurang lebih ada 20-an orang gitu Pak. Iya. Ada camat, sekretaris kecamatan, kemudian ada kasihnya ada 4, kasubagnya ada 2, kemudian yang lainnya staf. Iya. Berarti Ibu ini hanya mengurusi hal-hal berkaitan dengan pelayanan umum Bu ya. Iya. Kemudian untuk jumlah staf Ibu berapa Bu ya? Ada 1 Pak. Cukup Bu? Cukup. Tidak perlu ditambah lagi. Nanti kalau perlu ditambah lagi kan bisa nanti mungkin Pak Bupati atau Bupati Kendal ya. Pak Bupati Kendal bisa melihat podcast ini dan nanti ditambah personelnya Bu. Jadi tidak perlu. Sepertinya gini, masalah kekurangan pegawai itu sebenarnya kan kita harus memaksimalkan jumlah SDM yang kita punya. Iya. Jadi menurut saya untuk staf untuk jumlah personil saya yang cuma 1 orang masih bisa untuk kita standby untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait pelayanan. Iya, tapi itu sudah ideal belum Bu? Maksudnya kalau kebutuhan ideal personel katakanlah seharusnya itu ada 2 atau 3, itu sudah ideal belum Bu hanya 1 itu? Kalau menurut saya sih sudah ini karena kita juga biasanya kalau 2 orang ada yang berhalang kan masih ada saya atau enggak ada staf saya, jadi tidak terlalu. Atau mungkin tanpa staf masih bisa jalan Bu ya? Iya, ya kan memang sekarang dituntut sebuah dinamika yang cukup luar biasa. Kita harus melayani dengan sepenuh hati agar masyarakat juga puas dengan pelayanan publik terutama di kecamatan. Kemudian Bu, Ibu ini kan sudah melaksanakan pelatihan di BPSD Provinsi Jawa Tengah, pelatihan kepemimpinan PKP Angkatan 2. Kesan pesannya selama mengikuti pelatihan? Adakah yang ingin disampaikan? Ya. Selama saya mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan kedua ini di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, kesan saya sangat menikmati rute yang dilewati di sini. Dari e-learning sampai dengan klasikal kemarin sudah di lapangan itu sangat menyenangkan. Apalagi saya sekelas itu ada 45 orang dari berbagai kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
tentunya kita menambah namanya jejaring kerja, jejaring pertemanan. Namanya pegawai itu kan pasti tidak jauh-jauh dengan mutasi atau rotasi jabatan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita punya jejaring pertemanan atau jejaring kerja yang luas, itu kan bisa membantu kita untuk meningkatkan kompetensi kita juga. Iya. Kemudian Bu, pesan dan harapan Ibu untuk pengguna jasa, kita sebut pengguna jasa, Ibu, pengguna jasa di kecamatan atau masyarakat itu apa Bu? Jadi mungkin Ibu sebagai abdi negara mempunyai pesan dan harapan untuk masyarakat. Di Kecamatan Kangkung itu, di website Kecamatan Kangkung ada menu tanya jawab kecamatan. Jadi monggo aja kalau warga Kecamatan Kangkung mau bertanya apa aja yang terkait dengan pelayanan, bisa bertanya melalui website. Insya Allah nanti kita jawab untuk segala keluh kesah atau pertanyaannya. Iya. Semua hal dijawab Bu. Bisa. Sama persoalan. Persoalan keluarga. Jangan ya. Tidak ya. Yang terkait pelayanan saja Pak. Iya. Kalau bukan warga pelayanan Kangkung gimana Bu? Karena saya bukan warga tapi saya ingin berkeluh kesah, nggak boleh Bu ya berarti ya? Ini untuk diutamakan Kecamatan Kangkung dulu Bapak. Itu kan nggak bisa terbukti saya bukan gitu Bu ya. Iya. Kemudian selain lihat website juga ada medsos yang lain Bu aktif? Media sosial ada, Instagram masih aktif di Kecamatan Kangkung, bisa dilihat di Instagram Kecamatan Kangkung. Monggo untuk di-add. Aktif hariannya atau aktif. Sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mengaktifkan medsos, media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Yang bertanggung jawab di IG-nya, adminnya siapa Bu itu? Ada staf dari umum dan kepegawaian yang mengelola sebagai admin. Iya. Kan biasanya kalau Instagramnya menarik, bisa dibikin menarik, itu kan banyak menarik atensi juga dari masyarakat seperti itu. Berarti yang ditulis yang di upload dalam Instagram itu termasuk perkembangan pembangunan dan sebagainya Bu ya? Atau apa? Untuk sementara ini masih dalam tahap kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Kecamatan Kangkung sih. Mungkin ke depannya kita akan lebih inovatif lagi dalam penyebaran informasi publik ke masyarakat ya. Jadi masyarakat kan sekarang ini kan pengguna media sosial itu kan banyak sekali, apalagi kaula-kaula muda untuk menyebarkan informasi itu kan banyak. Jadi mungkin ketika kita memperbaiki tampilan Instagram atau website Kecamatan Kangkung, harapannya penyebaran keterbukaan informasi publik semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya Kecamatan Kangkung. Selain Instagram mungkin ada Facebook atau Twitter. Facebook juga ada. Facebook juga ada Bu ya. Aktif juga Bu ya. Facebook saya kok kurang begitu ini karena saya taunya cuma Instagram sama website aja. Twitter tidak Bu ya? Twitter belum. Iya. Jadi mungkin nanti bisa diaktifkan juga kalau menurut saya Bu ya. Twitternya, kemudian juga Facebooknya dan sebagainya. Sobat Bangkom, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bu Febriani Setiana Putri. Semoga memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Sampai berjumpa lagi di podcast kita berikutnya. Terima kasih Bu Febri. Tetap sehat, tetap semangat. Salam kompetensi. Salam kompetensi.